tahun jejak langkah Mas Narno. Tanpa terasa waktu berjalan tanpa jeda. Kabupaten Klaten di bawah kepemimpinan Bupati Haji Sunarno S.E.M. tak terasa telah memasuki usia 4 tahun. Rentang masa yang cukup bagi ayah 3 anak ini untuk memberi bukti dan mengukir prestasi sebagai pemimpin muda membawa Kabupaten Klaten yang lebih maju dan berkembang dengan program-program pembangunan yang dinamis dan berkelanjutan. Sunarno yang keluar sebagai pemenang dalam pilkada pertama dalam demokrasi pemilihan kepala daerah secara langsung dilantik 2 Desember 2005. Kala itu, usia yang baru genap 32 tahun tak menghalangi suami dari Sri Mulyani ini untuk memimpin Kabupaten Klaten hingga 2010 nanti. Ketabahan, konsistensi, kerja keras, semangat juang, serta kedekatan dengan rakyat yang diturunkan dari orang tuanya telah mengantar Mas Narno, demikian lelaki muda ini sering disapa, mampu meraih puncak karir politik yang bakal dicatat sepanjang pemerintahan Kabupaten Klaten. Fenomena politik ini memecahkan rekor muri sebagai bupati termuda seluruh tanah air. Konsep yang diusung Sunarno S.E.M. sejak awal bercita-cita mewujudkan masyarakat Klaten yang toto titi tentrem kerto raharjo sebagai visi perjuangan pembangunannya. Warek, waras, oasis, wutuh, dan wismo menjadi indikator pembangunan yang ditempuh 5 tahun masa kepemimpinan Sunarno. Dengan kesungguhan, totalitas, dedikasi, etos kerja dan komitmen yang tinggi, pelan namun pasti, selangkah demi setapak, kerja keras itu kini telah membuahkan hasil yang dapat dinikmati masyarakat luas. Pembangunan sarana prasarana jalan menjadi orientasi utama di awal pemerintahannya. Bahkan secara konsisten dijalankan hingga saat ini. Selama masa kepemimpinan Haji Sunarno S.E.M. telah dibangun dan diperbaiki jalan sepanjang 777 km dengan rata-rata kualitas hot mix. Pembangunan fisik lainnya diwujudkan dengan pembangunan sejumlah jembatan dan bendungan sebagai sarana pendukung utama pembangunan sektor pertanian guna meningkatkan produksi pertanian, khususnya beras sebagai produk andalan. Tak disangsikan lagi bahwa Klaten sebagai salah satu sentra produksi beras, bahkan sebagai salah satu penyangga beras nasional. Dengan lahan pertanian seluas 33.345 hektar, Klaten mampu memproduksi beras 336.122 ton gabah kering giling di tahun 2008. Prestasi ini mampu bertahan bahkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata peningkatan 3,78% per tahun. Selain dikenal sebagai sentra produksi beras, Klaten juga dikenal penghasil ikan air tawar kualitas baik. Jenis nila, lele, bawal maupun gurame mampu mensuplai kebutuhan wilayah sekitar baik Solo, Yogyakarta, Magelang bahkan sampai ke Jakarta. Dengan luas baku usaha perikanan 73,70 hektar, Kabupaten Klaten mampu menghasilkan 3.926 ton per tahun ikan segar yang sebagian besar dikembangkan secara kreatif untuk membangun wisata kuliner, baik yang berkembang di Janti Polan Harjo maupun kompleks wisata Rowo Jombor Bayat. Sumber air Umbul Ngingas menjadi modal alam penyokong sektor pertanian, perikanan, dan wisata air di Klaten.
Air yang melimpah menjadi sarana pasokan air yang cukup menunjang irigasi, suplai air kolam, dan pengembangan wisata pemandian yang tersebar di wilayah Klaten, seperti pemandian Tirto Ngingas, Jolotundo, Umbul Cokro, ataupun Sendang Srinongko di Kecamatan Ceper, Klaten. Wisata budaya pun tak luput dari perhatian Bupati Klaten. Bupati Sunarno yang juga gemar lagu-lagu Jawa ini secara konsisten menjaga warisan budaya seperti tradisi Yakowiyu di Kecamatan Jatinom, Syawalan Ketupat di Bukit Sidogoro, Kompleks Wisata Rowo Jombor, tak lupa warisan budaya kerajinan tradisional lurik. Bak siraman air hujan di tengah kemarau yang kerontang. Surat edaran Bupati Sunarno SEM Hum nomor 025/575/2008 pertengahan tahun lalu menyembulkan kembali asa di tengah dahaga. Pemkab mewajibkan sekitar 17.000 PNS mengenakan kain lurik setiap Kamis dalam jam kerja. Kehadiran industri tekstil pasca modernisasi dengan gelontoran pemodal besar kisaran tahun 1978 mengakibatkan tidak sedikit pengrajin alat tenun bukan mesin atau ATBM gulung tikar. Namun, sejak keluarnya surat edaran Bupati Klaten tersebut, menggairahkan para pengrajin lurik untuk bangkit berkarya, menggeluti budaya lokal ini untuk terus bertahan di tengah arus modernisasi yang menghantam. Industri kecil khas Klaten ini ternyata mampu menangkap peluang besar itu. Selain pasar lokal, lurik asli Klaten mampu menembus pasar yang lebih besar. Salah satu buktinya adalah partisipasi pengrajin dalam berbagai event pameran di berbagai kota di Indonesia. Hasilnya cukup menjanjikan. Sejumlah desainer kondang tertarik menggunakan lurik sebagai bahan dasar pakaian karyanya. Diaplikasikan dalam busana terkini. Dari bahasa Jawa, telu atau tiga, dan papat atau empat, yaitu corak lajuran yang berjumlah 7. Angka ini menurut orang Jawa merupakan angka yang keramat, yang dalam kepercayaan tradisional melambangkan kehidupan dan kemakmuran, yang elegan dan juga modis. Yang lebih berani koleksi lurik dari anak-anak hingga dewasa. Lurik-lurik yang dikenakan oleh para model menjadi busana yang indah. Diaplikasikan apa kesan Ibu terhadap lurik? Kami sebagai warga Klaten sangat bangga sekali dengan hasil karya putra-putri dari Klaten. Hidup Klaten! Sektor pendidikan pun mendapat perhatian khusus dari Bupati Klaten Sunarno SE. Sadar bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu pilar utama pembangunan, segala upaya ditempuh. Salah satunya dengan penyediaan sarana bangunan yang representatif. Sejumlah 370 lokasi sekolah direhab. Beasiswa bagi anak didik tidak mampu dari tahun ke tahun terus didorong. Program pendidikan dasar 9 tahun secara konsisten diupayakan dengan pembiayaan gratis untuk meringankan pemenuhan pendidikan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat. Bidang kesehatan juga menjadi perhatian besar dari Mas Narno. Pembangunan dan rehabilitasi puskesmas, Polindes, dilakukannya sebagai upaya mewujudkan generasi Indonesia sehat.
Selain itu, perhatiannya terhadap kesehatan masyarakat semakin tampak dengan kebijakan program jaminan kesehatan masyarakat. Ibu Sri Mulyani sebagai pendamping setia Bupati Sunarno SE tak ketinggalan dalam kiprah pembangunannya mendampingi suami. Selain aktif dalam kegiatan penggerak PKK guna mendorong kemajuan kaum wanita Klaten, Ibu Yani Sunarno turut andil besar dalam mengembangkan kesehatan masyarakat Klaten, khususnya kegiatan posyandu, gerakan ASI eksklusif bagi bayi di kalangan ibu muda, ataupun gerakan program KB. Kiprah ini telah mengantarkan tim penggerak PKK Klaten di bawah kepemimpinan Ibu Yani Sunarno meraih peringkat 2 tim penggerak PKK terbaik tingkat Jawa Tengah di tahun 2008. Empat tahun adalah masa yang singkat untuk memberikan karya dan pengabdian bagi Mas Narno untuk mengantarkan masyarakat Klaten menuju tatanan yang toto, titi, tentrem, Kertora Harjo. Kerja itu belum selesai, tapi sepenuh doa dan keringat itu adalah untuk rakyat Klaten semata. Tiada manusia yang sempurna. Karya dan pengabdian harus dijaga, dirawat, dan secara konsisten dijaga keberlanjutannya. Maju terus, Mas Narno.